Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat yang ada di Indonesia, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Selamat datang di channel saya, channel untuk menerangkan atau menyelesaikan tugas-tugas saya dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Kali ini saya ingin memaparkan tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu koneksi antar materi, modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Bapak Ibu guru semuanya, sebelumnya saya perkenalkan, saya Damir, calon guru penggerak angkatan 7, fasilitator Bapak Adang Senjaya, dan pengajar praktek saya Bapak Ali Subandi. Saya mengutip pernyataan dari Anton Chekhov, pengetahuan tidak ada nilainya kecuali Anda mempraktekkannya. Pengetahuan yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak akan saya praktekkan di dalam kelas supaya pendidikan itu punya nilai dan bermakna bagi saya dan murid-murid saya. Berangkat dari pertanyaan apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas, saya ingin menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 pengertian, Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pengertian yang kedua atau kutipan yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Sementara Tomlinson mengatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap peserta didik. Dari ketiga pengertian itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran diferensi ada menitik beratkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, baik proses, konten, ataupun produknya nanti. Jadi pembelajaran diferensi ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan murid, karena setiap murid punya kebutuhan yang berbeda dalam menerima materi tersebut. Kemudian adapun langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Dalam hal ini ada kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensi, yaitu tentang konten, proses, dan produk yang ingin dihasilkan. Kemudian 4, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan sesuai dengan strategi pembelajaran dan kebutuhan murid. Yang kelima, tentu saja mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dari kelima tersebut, satu sama lain saling keterkaitan. Berikutnya, Bapak Ibu guru semuanya, pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dilakukan dengan cara berikut. Pemetaan yang pertama, pemetaan kebutuhan belajar siswa menyangkut 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, dalam hal ini kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan ini guru harus tahu tentang bagaimana siswa itu siap menerima atau mengikuti pembelajaran di kelas. Yang kedua, minat belajar, yaitu pendekatan pembelajaran yang disukai murid seperti gaya belajar, kecerdasan, budaya, latar belakang, dan jenis kelamin yang ada di siswa. Gitu. Yang berikutnya, profil belajar, yaitu profil belajar itu berkaitan dengan bisa berupa bahasa, budaya, keadaan keluarga, dan gaya belajar dari murid itu. Ketiga aspek itu erat kaitannya dan sangat harus diperhatikan oleh Bapak Ibu guru semuanya.
sehingga nanti siswa benar-benar dapat menerima materi itu dengan mudah atau dengan baik. Berikutnya, Bapak Ibu semuanya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar optimal dengan menerapkan 3 strategi. Ya, 3 strategi pembelajaran diferensiasi di kelas, yaitu konten, proses, dan produk. Untuk konten, guru harus menyesuaikan materi atau isi dari pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, didapat dari pemetaan kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Jadi, Bapak Ibu guru semuanya sebelum delivery atau menyampaikan materi, maka materi itu pastikan Bapak Ibu sudah melakukan pemetaan dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswa. Sehingga materi atau konten itu dapat dengan mudah atau dapat diterima oleh siswa dengan baik. Yang kedua, prosesnya. Guru harus mampu membuat variasi proses pembelajaran agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid, agar murid mudah memahami apa yang dipelajari. Nah, selain tadi konten, maka di proses juga Bapak Ibu guru tidak boleh monoton, harus bervariasi proses pembelajarannya. Jadi tidak hanya satu strategi pembelajaran, harus beragam sesuai dengan hasil analisis pada konten belajar. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu produk. Guru merancang produk apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan yang harus ditunjukkan oleh mereka. Nah, setelah proses terlaksana, tentu ada produk atau hasil yang ingin dihasilkan oleh para siswa. Bapak Ibu guru semuanya harus mampu merancang ini agar produk ini benar-benar dapat mengukur tentang kemampuan siswa tersebut. Berikutnya, pertanyaannya, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kita sudah belajar tentang 5 modul. Yang pertama modul 1.1, refleksi filosofi pendidikan nasional di ajaran Dewantara. Yang kedua, modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3, visi guru penggerak. Modul 1.4, budaya positif. Dan modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Yang kesemua modul itu, kesemua materi itu harus berpihak kepada murid yang nanti pada akhirnya akan menghasilkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu guru semuanya, yang pertama keterkaitan antara materi modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dengan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Menurut Ki Hajar Dewantara di modul 1.1 menuntun segala kodrat anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidikan yang menghamba kepada kepentingan murid. Yang ketiga, guru menerapkan filosofi ing ngarso sungtolodo, ing madyo mangunkarso, dan tutwuri handayani. Kemudian penerapan budi pekerti. Keempat poin-poin tersebut harus menuju atau harus berdasarkan atau menghasilkan di modul 2.1, yaitu sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu guru semuanya harus memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat yang melekat pada murid tersebut. Nah, itu keterkaitannya. Jadi refleksi dari Ki Hajar Dewantara pada akhirnya harus menuju pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid itu sesuai dengan kebutuhan murid. Pendidikan pembelajaran berdiferensi harus berdasarkan refleksi dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, Bapak Ibu guru semuanya, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dihubungkan dengan modul 21.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ada poin-poin utama nilai guru penggerak. Yang pertama itu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, dan kolaboratif dan inovatif. Sementara perannya menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid,
mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, poin-poin utama tadi di materi-materi di modul 1.2 sebagai landasan pada modul 2.1. Sebagai seorang pendidik, guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat yang melekat pada murid tersebut. Berikutnya, keterkaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Di modul 1.3, perubahan di sekolah hendaknya mempunyai visi dan langkah yang tepat dengan cara bekerja sama dengan semua komponen sekolah. Menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, dan jabarkan rencana dan atur eksekusi. Bagja tersebut panjangan dari buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. Jadi Bapak Ibu guru buat dulu pemetaannya, ambil pelajaran apa yang sudah berhasil dilakukan, kemudian perbaiki yang belum berhasil atau kurang berhasil, gali mimpi tentang kondisi ideal yang diimpikan dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan asesmen sesuai dengan kebutuhan murid. 3 tersebut menjadi dasar atau terkait dengan modul 2.1 yaitu sebagai seorang pendidik, guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat yang melekat pada murid tersebut. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.4 budaya positif dan modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kita tahu bahwa budaya positif ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Berdasarkan penerapan tahapan bagja tersebut, akan muncul pembiasaan positif yang dilakukan oleh murid di sekolah yang dikenal dengan istilah budaya positif. Budaya dalam menimbulkan rasa aman, nyaman bagi murid untuk proses pembelajaran di kelas. Berbudaya positif mendorong murid berpikir dan bertindak sesuai dengan norma yang ada sehingga murid mandiri dan bertanggung jawab selaras dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu semuanya dapat diartikan bahwa atau dapat diakomodir 2.1 pembelajaran memenuhi kebutuhan murid. Ya, sebagai seorang pendidik, guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat yang melekat pada murid tersebut. Bapak Ibu semuanya, dari keterkaitan tersebut, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pada filosofi Kajada Dewantara, yaitu pembelajaran yang terjadi di kelas harus berpihak pada murid sesuai dengan kodrat yang melekat padanya. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi yang baik pula dengan tahapan bagja. Pembelajaran berdiferensiasi adalah bagian dari budaya positif yang ada di sekolah yang harus dikembangkan dan dibudayakan. Muara dari semuanya adalah profil pelajar Pancasila. Demikian penjelasan saya tentang tugas dari modul 2.1a.8. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah menonton video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.